Presiden kita kena masalah presiden. Oh, dah mudah-mudahan. Kau beredar ya? Oh. Mungkin ti karapnya, karap lagun karap si bulendu. Karap uroha. Tak apa jero. Nya, nan jok kita apa? Kamu kan tahu ni. Kamu aja lucu kadang. Belum tapi betul mau. Burung sehat. Jadi halaman le adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya Allah muliakan sekalian yang pengajian yang berhadir pada tempat yang mulianya. Jadi kitanya halaman ke dalam buku kitab punya masalah kudrah kali punya ada. Halaman ke dia itu punya kudrah, ketujuh kudrah. Sifat yang ketujuh kudrah. Ini sambungannya jadi ada. Ronyan ketujuh kudrah artinya kuasa Allah Ta'ala, lawannya adalah mustahil Allah Ta'ala, lemah. Kedelapan iradah, iradah. Kedelapan iradah artinya berkehendak Allah Ta'ala, lawannya tiada berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala, tiada berkehendak. Habis. Jadi Allah Ta'ala sifat yang wajib selanjutnya yang kedelapan dinamakan dengan iradah. Artinya kehendak. Artinya semua yang dibuatnya silapis, sepintas semua yang dilakukan oleh Allah itu berdasarkan perencanaan, bukan secara kebetulan terjadi. Apapun yang Allah lakukan, yang Allah ciptakan, itu ada iradah Allah di situ. Jadi semuanya bukan terjadi kebetulan, bukan Allah Ta'ala juga dipaksa orang. Artinya atas kehendaknya sendiri, bukan dipaksa orang lain, bukan ada yang memaksanya. Jadi dalam penjelasan yang lebih lengkap daripadanya, sifat yang kedelapan adalah iradah. Dianya adalah sifat taksis mungkin dengan sebagian barang yang boleh di atasnya mungkin. Ini contoh penggunaan iradah. Artinya menentukan sesuatu kepada sebuah kemungkinan pada satu benda atau sebuah ciptaan. Misalnya seorang yang bernama, ini misalnya saja Muhammad juga. Seorang yang bernama Muhammad itu yang pertama kepada dia itu sesudah dia kawin, kepada adanya anak atau tidak adanya anak itu adalah sebuah kemungkinan. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Kemudian artinya mungkin hana. Jadi semua dalam alam ini selain Allah Ta'ala, untuk wujud benda di alam ini itu namanya mungkin lah istilah tauhid. Artinya boleh Allah Ta'ala ciptakan, boleh Allah Ta'ala tidak ciptakan. Bukan sebuah kewajiban. Jadi misalnya kepada si Muhammad sesudah kawin, apakah dia punya anak atau tidak? Itu ada dua kemungkinan. Jawabannya bisa punya anak, bisa tidak. Ini yang menentukan dia punya anak atau tidak, inilah iradah Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala mengiradahkan atau menghendaki si Muhammad itu punya anak, maka dia punya anak. Nanti yang menciptakan anaknya kudrah. Yang menciptakan kudrah, yang menentukan iradah. Kemudian selanjutnya sedikit lagi saya tambah. Kemudian anaknya itu lelaki atau perempuan. Itu juga dua kemungkinan, boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Kan boleh jadi berdua ya. Jadi siapa yang menentukan laki-laki atau perempuan? Kehendak Allah, iradah Allah. Jika lahir laki-laki itu kehendak Allah.
Yang menentukanlah kehendak. Yang menciptakan siapa perempuan itu atau lelaki? Iradah, kudrah. Diciptakan oleh kudrah, ditentukan oleh iradah, diarahkan oleh iradah, dipastikan oleh iradah, dikehendaki oleh iradah. Karena bisa jadi anaknya laki-laki, bisa jadi perempuan, namun yang lahir adalah laki-laki. Ini adalah karena iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran tingkat dalam aplikasi jimanan. Iradah Allah Taala berkehendak, lawannya adalah Allah Taala ini terpaksa, kiraha, dipaksa. Ini mustahil pada Allah Taala. Nah, jadi contoh itu yang menjadi sering dijadikan contoh. Misalnya seseorang dalam adanya anak atau tidak. Kalau dalam kitab ini banyak lagi contohnya. Seperti iradah taksis, wal qudrah tabriz, wal mungkinat allati tata'allaka bihal qudrah, wal iradatu sittatun, al wujud wal adam wa sifat katuli wal kasri. Ini contoh mendu. Misalnya lahir anaknya itu panjang ada apa pendek, tulin itu panjang, kasrin pendek. Kemudian azminah wal amkinah kemungkinannya. Jihad wa tusamma mungkinat mutakabilat, fal wujud yukabilul adam, wa tulu yukabilul kasrin. Wujud ada anaknya, sebaliknya Allah tidak ada, itu ditentukan oleh iradah. Kemudian panjang, anaknya itu panjang apa pendek. Semua yang ada pada benda, daripada sifat-sifat benda, manusia ini kalau mau kita tinjau ya benda juga, walaupun nanti dia benda bernyawa. Manusia ini ada sifatnya putih, ada hitam, misalnya ini mohon maaf, ada pendek, ada tinggi, itu semuanya ditentukan oleh iradah. Iradah Allah Ta'ala yang mengiradahkan bahwa, yang menghendaki bahwa anak ini panjang, anak ini pendek. Ya, empat. Jadi nyan sedikit pengertian tentang iradah dan contoh aplikasinya dalam sebuah perbuatan. Jadi iradah ini kalau istilahnya sifat taksis, artinya sifat yang menentukan terjadinya perbuatan. Ya, ini apa pahami ke juga? Iradah Allah adalah Allah Ta'ala berkehendak. Artinya Allah Ta'ala dalam menjadikan sesuatu itu sudah direncanakan, sudah dikehendakinya. Contohnya dalam prakteknya, sesuatu yang dijadikannya, misalnya apakah sesuatu itu besar atau kecil, maka bila jadi besar itu adalah hasil kehendaknya Allah Ta'ala. Contoh paling mangat ingat aja banu Firaun. Jadi waktu kita pegah, kita jelaskan masalahnya, bila disertai dengan contoh maka lebih bergampung. Karena hanya contoh lihat, contoh yang mudah-mudah mudah. Mbak, ada pertanyaan? Ini panjang juga penjelasan. Sebelum ke dengan bahasa Indonesia. Hasil demikian bahwa sungguh si Muhammad misalnya, sebelum dijadikannya, boleh di atasnya si Muhammad, bahwa sebelum si Muhammad ini lahir, boleh bahwa dia itu tidak jadi lahir. Ini buat contoh si manusia pun ni, mesti Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam dilahirkan, itu pada Allah Ta'ala, itu hak Allah Ta'ala untuk menciptakan Nabi Adam atau tidak menciptakannya. Jadi terserah Allah Ta'ala. Boleh Nabi Adam ini lahir dan tidak ada. Wa yajuzu ayyujada, dan boleh juga bahwa Nabi Adam itu diciptakan sekarang. Seandainya Allah menghendaki sekarang ini tahun 2020 ini Allah Ta'ala ciptakan lagi Nabi Adam, itu boleh juga. Maka apabila diperdapatkan, artinya sudah diciptakan Nabi Adam misalnya dulu, fakat khasat iradah, maka sungguh telah ditentukan atau telah dipilih oleh Allah Ta'ala bahwa penciptaan Nabi Adam itu pada saat manusia pertama. Mana Nabi Adam nak mendung-dung, Nabi Muhammad lah ngamangan. Nabi Muhammad mendung-dung, Nabi Muhammad 570 tahun mati. Nabi Adam mana suruh dudung-dung leh Nabi Adam. Anak ada putus lah tanya. Anak tahu pegat tu dah. Akhirnya lah dok pegat lah. Di Nabi Muhammad tu 570 tahun mati. Punya tu hijrah kalau nak. Tu ni hijrah sebab tu umur Nabi Muhammad 50 tahun. Jadi misalnya Allah kehendaki Nabi Muhammad sekarang, boleh jadi dilahirkan sekarang Nabi Muhammad. Tetapi karena Allah Ta'ala sudah memilih bahwa Nabi Muhammad diciptakan pada tahun 571 Masehi, tanggalnya 21 April. Tanggal 21 bulan April tahun 571 Masehinya lahir Nabi Muhammad. Makanya pilihannya gugur iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah mangga juga anak-anak susah kah?
Yang melahirkan, yang menciptakan Nabi Muhammad tahu ngun kudrah Allah Taala. Kudrah buat karena kudrahnya kan sifat adalah kekuasaan. Sifat mampu. Iradah sifat memilih, sifat menghendaki, sifat merencanakan. Jadinya yang penting Nabi Muhammad lahir tahun 570 tahun yang iradah Allah Taala. Tak kira kena pawai Nabi Muhammad je anak tahu tam. Ba Allah Taala je galak-galak apa yang pegot karena mandumnya tak ciptakan gero ke anak pakai gok. Jadi waktu aku pilih Nabi Muhammad ba tahun yang lalu tahun 570 tahun nyan gekun ka dipilih ataupun ka diperkhusus oleh iradah kepada wujud Nabi Muhammad pada tahun tersebut. Nampak. Badlan an adamihi, yang terpilihnya berarti gelanto hana jadi yang ciptakan sama dengan kang ciptakan. Berarti hana jadi yang ciptakan. Jadi yang ciptakan Nabi Muhammad. Wal kudrah abrizat wujud. Kudrahnya ipulahi wujud ji. Ka lahir Nabi Muhammad yang kudrah ipulahi. Dan boleh pula bahawa diperdapatkan pada zaman topan. Tanda ji Nabi Muhammad kena ciptakan masa topan Nabi Nuh je. Masa Nabi Nuh kena mendepan lah kita. Karena masanya terjadi bencana topan terbesar sepanjang dunia. Sehingga karamnya dia. Dan pada selain demikian, maka yang sudah ditentukan wujudnya pada ini zaman, misalnya sekarang, tidak pada zaman yang lain, itu dikatakan irada. Anak tanya olahi tahun 2000 kurung belah. Nyan adalah bekasan daripada sifat Allah Ta'ala yang bernama irada. Allah Ta'ala menghendaki dijadikan anak kita misalnya pada tahun ini. Ada pertanyaan. Wa yajuzu ayakuna tawilan, dan boleh hanumiyat panjang paneng. Fallazi khassasahu tulahu, maka yang terjadi ba hanumiyat panjang hanumiyat misalnya, itulah irada Allah Taala. Nampak. Nah, pertanyaan. Nyo bacut nyo ada hana ingat ada upu nyo ke pengetahuan manteng lah. Memang tanya sang ada pergi. Wal qudrah wal iradah sifatani qaimatani bi dzatihi ta'ala. Sifat kudrah dan iradah itu adalah dua sifat yang ada dua sifat tersebut pada zatnya Allah Ta'ala. Maujudatani, kedua sifat itu ada wujudnya. Lau kushifa annal hijaba, jikalau kita semua manusia ini dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, la ra'ainahuma, sungguh kita akan melihat kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Nyo ana ada. Adanya sifat kudrah iradahnya sifat wujudi ke? Sifat yang na je. Sandai ji Allah Ta'ala buka hijab batanya nyan dia tak kudrah ba Allah Ta'ala nya. Contoh mana mentang long pegah secara logika. Sandai ji Allah Ta'ala beri sabah kemampuan kepada kitanya, tanya sungguh akan tak roh kitanya, nyong tanya akan tak. Karena wujud adanya. Cuman hanya kepedu hingga ke makhluk gaib ji. Mang kibante nah dah tahu ti. Pokok ji nyan sandai ji Allah Ta'ala buka hijab ba kitanya manusia. Untuk tak jamong kitanya. Nyan sungguh akan dia tak jamu. Karena nyan makhluk gaib. Tapi jina. So ina berani pegah hana jamu. Anak kan pati urip pegah hana jamu. Lagi urip pegah hana pikiran. Nah pikiran laule. Ciplah dan merumpa ha merumpa. Menyo nak pikiran ha merumpa. Ada ni plah boleh handu. Pokoknya pikiran nah. Dan hana urip pegah hana pikiran. Menan. Jadi kudrah dah menan ti. Cuman hakikatnya ada adanya. Silapih tak benar bayangan dia. Dah depu mendang menanya ada hana ni ingat ada apa. Yang paling ingat dah pengertian tu. Putra iradahnya iradah Allah Ta'ala berkehendak. Arti berkehendak Allah Ta'ala merencanakan, memilih. Lawannya Allah Ta'ala terpaksa, tidak bisa menentukan, tidak bisa memilih, tidak bisa merencanakan. Ini lawan daripada iradah. Allah Ta'ala tidak berkehendak. Tapi kebubuk berkaru je. Terjadi kebetulan itu. Ada pertanyaan? Nya iradah Allah nya kana. Anda pakai bu?
Ya. Nya untuk mendapat anak boleh. Tapi tanya harus berusaha karena Allah Taala gesem hang bi depu tek. Tanya harus berusaha. Dan kebiasaan kejanji Allah Taala bila kitanya tatim berusaha tatim berdoa sikenan garahkan. Allah Taala digarahkan lagi ho usaha kitanya. Yang geyu ke sebab saja. Mana sebagai cobaan tak tahu tahat biar nak teruk sih. Jadi atranya kaki radah oleh Allah Taala tetapi anak tahu depu. Mutabah makhluk anak tahu depu. Dak jen-jennya yang ya tak yang bak jennya kibannya ke ramalan. Nya nai depu sih ya. Atai tebak-tebak. Kandu ramal. Yang ku ramal meno kali dia pemilu ya. Nya nai depu ya awak ramalnya nai depu ya. Hakikat nai depu. Jadi dia hanya tak pegahnya yang menang je. Hana ada duri usaha je penting-penting. Mam yang masalah mendawa yang kacang mungkin hanji mendawa. kan karena pemilu si hanji mendawa kan? Gimana? Ya. Oh masalah kafir. Hanya bak kedanya hanya dia lagi nah karena nya adalah Islam masing-masing agama. Kepada orang Islam menyebut kepada orang selain Islam dengan nama kafir. Sebenarnya arti daripada kafir ini lembut. Hanggeun besar, hanggeun dilun. Lembut sebenarnya arti kafir. Cuman nampaknya jadi karena semua orang yang selain Islam sudah tahu maksud kafir, jadi nampak kasar padahal lembut. Arti kafir tertutup. Dasar makna kafarahnya tertutup. Artinya awaknya nanti kalau nak petunjuk mandang itu berarti. Jadi gegun secara orang tertutup mandang itu. Jadi dalam bahasa Arab adapun di Allah Taala dalam Al-Quran gegun ke urang non muslim gegun kafir artinya orang tertutup. God makna ni hana terhina. Hana terhina makna kafir kan orang tertutup. Cuman awaknya mandu kai depu karena Islamnya mayoritas. Kai depu kafirnya adalah ke urang yang ke Islam tinggal tang bengeh ni. Padahal bro-bro dalam negeri binatang sebenarnya yang payah dakeun ke urang yang ke Islam adalah sesat menyesatkan yang bahasa Arab ni dilun. Namban. Mah nak geun tengahnya. Jadi idanya tetap pada konsekuensi ataupun keputusan dah hanji kantau kan. Mio dah kantaunya enggak ada ayat peh ada betul. Jadi yang kai oleh awaknya ibgah yu kantau ke non muslim yang sebagian daripada udakeun usaha-usaha orang liberal ataupun orang-orang yang ingin kehancuran Islam. Otak di baliknya Yahudi. Ya. Hubungan ada iradah. Ilmeda. Orang pintar misalnya. Orang pintar itu menebak-nebak. Itu enggak ada. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memastikan masa depan. Nabi Muhammad pakai ngedepu pegah nah wahyu. Nabi Muhammad pegah sayati zamanon ala ummati. Nanti di akhir zaman akan datang kepada umatku, yaitu orang-orang yang lari daripada ulama. Yang engkau tentang engkau depu ke nah wahyu, nah so pegah, nah so teh. Allah Taala pegah. Maka juga pegah. Mana nak depu Nabi Muhammad? Hang depu. Nabi Muhammad hang depu. Hambat. Apalagi orang-orang pintar. Ya nama aja orang pintar. Ana akan bahagikan. Jadi awaknya biasa menebak-nebak dan mengikuti keadaan. Berat kemungkinan kenya mentai pilih. Untuk yang seleksi yang ikutinya isah le sahabat isah le jin yang kena kepegah. Karena berdasarkan kemungkinan ataupun hasil percobaan yang kali terus di legend-jin awaknya nyo menuh kejadian, maka dia pegah kerap betul. Bahkan karena orang-orang yang sah ni orang-orang yang terlatih yang sudah hidup ribuan tahun. Jinnya ribuan tahun kadang kau dek pegah dari orang pintar. Jadi sebenarnya yang dipegah itu bukan sesuatu yang pasti, namun kemungkinan iya. Bisa juga tidak. Maka memang antara orang-orang pintar kena dipegahnya hihi beratnya. Tapi pada hakikatnya hana saudepu nya harus yakini menang. Hanjut yakini katanya. Mia tak yakini nyoka pasti menang kepegot Allah Taala nya hanjut dosa. Apalagi musuh ditanya tocok dalu. Ya nya teh pegahnya tigamnyo tigambihnya hanjut nya dak bubruk dan ko dosa nampun tu. Biasa menyojin jin anak god nya ibu pakai uru. Ieu nya apanya thom thu. Genan di pegah. Oh kau betul ini si teregi bubruk-bubruk roh maka ji cok telok lu. Benar.
Jadi sama Hana-nya. Hana maksud ji yang ipegah ji kon kepastian. Ji kemungkinan kayak baca ramalan. Hana urang yang depu kepastian Hana. Ya. 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 Ya, betul. Nyo menoi. Nyo dengku nyo pak harus belah-belah di Aceh. Urang kafir ke kafir salah. Urang Aceh ke bahasa. Bahasa Arab hana kafir. Kafirun. Urang Aceh ke kafir. Nya masalah haron nan kafir nya hana dalih PO bi. Artinya nan kafe itu bahasa Inggris, artinya tempat minum air, tempat santai-santai. Jadinya sebenarnya ada kaitannya yang tengah kaitan yang tengah di Jakarta ataupun secara nasional di Indonesia. Rezim atau pemerintahan meminta orang-orang Islam jangan lagi menyebut kafirnya yang menjadi masalah. Masalah haron nak pegah ide nak kafir nya uraceh lah guys. Gebuklina. Bunda kafir. Alhamdulillah ya. Karena kafe yang dimaksud hinan adalah tempat minum air. Nyo le kemah Pak. Ira dah habis ni jelaskan mak mahasiswa. Pak mahasiswa na terminologi. Nah sama tu Ura pengertian secara terminologi. Nyo lah punya secara bahasa dan secara istilah. Secara terminologi dan secara pura seperti habislah pegawai murid tu. Ini dua artinya kan nyolak Islam yang istilahkan dengan kafir putra dan kafir yang dimaksud ini putra. Jadi urang han jehle ya. Nya kamu ho kafirnya. Han terpudaya hali. Jadi nah Islam itu penting. Jadi kafir ini han membuat orang jadi mudahkeun terpudaya dengan istilah haji ali kafir. Karena gede punya. Tetapi menyol takun lantung kepada orang ro kafir yang gede puhi maksud. Karena dalam bahasa Arab nah istilah kan kalimatnya na alif lam dalam bahasa Arab. Watai kekun dengan Alkitab mengitabnya beda dalam bahasa Arab. Nya kan Alkitab yang berarti Injil. Dia kun Alkitab nya urung-urung yang dengar buka apa kamu pun kitab tu. Karena sama-sama mengerti sebuah istilah yang berlaku di antara mereka. Kayak contoh bagainya sigam. Nya ka watai katanya sigam kah ho. Yang kedepu yang ada yang anak miat kena awak gam dengan perang. Walaupun gam masanya gam di arti. Artinya ada sebuah istilah yang dimengerti oleh orang-orang di situ. Jadi masalah kafirnya masalah apa? Masalah kafir yang Jakarta minyonya nya perkuat nya tanya nya dedah aja kan tau. Walaupun lek kan tau lewatnya kenapa? Karena minyonan ninga alasan Fahri Hamdah ada ninga ji buka apa? Wakil MPR ikut lega aja buka. Itu adalah hak berarti itu hak integritas, hak yang prerogatif dalam agama. Awaknya naik istilah sesuatu ke agama kita nyo. Nah agak yang gebegah lagi kritik kan. Awak Buddha naik istilah sesuatu ke orang yang ke Buddha. Awak Hindu naik istilah sesuatu ke orang ke Hindu. Jadi hanya dengan tahu adanya harus seperti ini kan. Jadi baiknya kita nyo orang Islam nyo tak oh ya kita berdamai ajalah, kita toleransi ajalah. Lanjutnya, tabatnya yang pertama istilahnya hanya menjelekkan. Bahkan hidayahnya karena tertutup orang kafir itu orang tertutup hatinya, kita berdoa mereka itu dibukakan hatinya. Nya sikapnya orang Islam. Anak tak hinakan awaknya. Jadi dari berbagai alasan ina tembak ini serang tengok haji serang nyoda jauh dengan kenyataan. Cuma awaknya yang ke habanya berakeun lah. Ada sebuah misi terselubung di belakang mereka semua yang daripada Yahudi. Yang bersumber dia adalah walam tarda angkal Yahuda wan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Itu mereka Yahudi dan Nasari dan orang beragam Nasrani itu tidak akan tinggal diam, akan selalu berusaha menghancurkan agama Islam. Cara macam-macam. Eropeng ba urang Islam yang ka pemikiran global. Ai ro kena pengaruh ro gubernur ka pegah tak nyo peng. Berde na jabatan lagi saya agak sirak agak macam ni.
Macam-macam yang dia ke kan. Kok ya geli dia dari ngah bau kan. Menanlah. Malam berayam yang malah kafirnya mesti tidak hanjut kan tahu. Karena bukan menghina orang. Jadi istilah masing-masing agama. Dan masalah kafe pak nam telah li kan. Urang upom daripada kafe yang Pak Jokowi upom. Yang warna kopi itu kembali kafe sejak kan kafe. Untuk kembali anak kafe yang bilang yang bijak, kafe ini sangat semua ni. Sehingga ada yang lengkapnya itu, ini itu kafe ini. Jadi seakan kafe itu kafe sangat Ya ke. Nyan untuk nyan cocok tak nyan yang solusi baron majlis adat. Harus nak pegah bau Aceh, hai orang Aceh. Tanya dalam istilah agama Islam baik lu dah tak pula. Nyamban. Idanya purakeun bila menulis kafirun dah baca beda kafe. Nyan telah orang Aceh, kupu baca kupu pelu le orang Aceh. Ai ni pegah dah baba orang Aceh, hai orang Aceh. Mionang Ismail baik mae ni kunya pegah dah dah. Kupu ke mae kan? Ayatnya drone majlis adatnya, pajak Melayu. Punah dana. Jadi mudah-mudahan yang memang itu sudah dapat. Istilah kafe ini pada kali ini ada mana kafe ini? Ya memang cocok sih kan. Sebab orang Aceh lebih awal geturi istilah kafe kepada non muslim daripada kafe kepada tempat JI. Tinggal telah dalam pemahamannya. Tinggal orang Aceh nak sebagian yang dalam pendidikan tinggi becu nampung dah yang. Jadi kan ketugas orang juga memang harus hanaga lo rasa nama kafe babak warung. Memang hanaga dia dah baca hana indah. Kenapa? Setuju Pak Apele. Gak ju warkop ke jamu kau nak. Ku putih acoy tanya istilah Yahudi. Istilah Yahudi JI nya kafe. Raya aja juga. Ya betul. Nyanjuknya sarankan di Aceh jangan ada nama kedai kopi ataupun warung dibuatkan kafe karena kita istilahnya menjalankan syariat Islam dan ada punya hak ekonomi khusus. Je menan. Kiban, Bang. Bak pu berayo je. Kan. Kan kanya maksudnya. Man kafara fahuwa kafirun adalah seseorang yang tidak ada bukti lengkap pada kesalahan seseorang, mesti lung, paling tak kai lung. Wak tuduh ron yang kengken, wak keng kafir ron. Padahal ron ken hana murtad, hana tapu. Nyan kena ni buah hadisnya. Orang yang mengatakan tersebut lungnya saban ke kafir ni. Karena kau kafir kau padahal urang yang keng kafir. Sebab ini sirau orang yang murni Islam, jelas Islam. Ke masalah kafir atau depu. Maksudnya mana? Yang dengar legok bro ni god hana murtad, hana dosa besar. Kau jak lung kau kafir ron. Sama dengan kan ku pindah iman baron. Yang sama dengan lung yang jeung kafir. Man kafara fa kafirun nyan maksudnya. Kan itu nyo ieu kan. Tirau orang yang bersih hana tak terumpa perbuatan kau nyan kafir ataupun hana tak terumpa indikat kau nyan yang murtad. Nah orang lain nak perlu pegah orang yang kafir. Nyan hukum kekafiran ada orang yang pegahnya. Ya maksudnya. Bahkan karena iron yang gelih-gelih. Apa saya lem kuat pegah ron hana iman. Kau pindah iman mak ron kan gawat dah. Yang contoh je lah tu. Nyan maksud orangnya. Yang kena nah kan lagi ron yang mesti tunjuk ana. Oh nya hana nya harus tak bagi istilah. Menyoikun dalam konteks tempat JI hana hukum lepu. Menyoikun le awak Wahabi bangai kebetulan di Aceh untuk kafe ikun kafe karena awak Jawa ikun kafir kan? Mbak. Ikun juga kafe nya berlaku hukum kafe ke bila urang nya ikunnya nanti budi tak contoh. Nanti tanya tak jabak kuburan tak mendoa dia urang lang kubur. Ipegah tanya kafe. Padahal kan hana hukum daripada agama yang pegah urang nak kuburan kafe. Nyan kekafirannya kembali aja ada di dosa raya. Nah, benar. Jadi idanya pilah-pilah,
Hai mesti ron telefon lu nunggu jadi aja kafe. Mai lu ke hambangai aku nya nak pakai tentang yang web lu depunya nak pakai aja iya. Ya benar. Dah lah kira-kira. Bawa badung ah. Nah, wate melamet dia. Menyulang kitabnya panjang penjelasan tentang iradah. Lung kira menyo ke penjelasan yang kaji menak. Kemudian ke dalil je no. Jadi dalil bahawa Allah Ta'ala nyo hanjit terpegah terpaksa ataupun hanjit harusna iradah ba Allah Ta'ala, karena jikalau hana iradah ba Allah Ta'ala dilepun secara logika semua yang ada di alamnya akan hancur-hancuran, akan bertabrakan. Jadi menyenan depu mentang kan? Sistem tata surya seandainya 1 senti mentang tak lah hijab bulan mupa bulan ngam tahu mupa bulan ngam menang. Ana patih nak adanya bawa ahli fisika bawa Amerika nyambang ngatu Allah Taala. Ya lu pegah nyan mandung kali iradah Allah Taala. Kali kerencanakan. Bila nyan adalah secara kebetulan, maka sistem dalamnya hancur tu. Amban. Hanjut manusia watai kurung bulun, lewat kurung bulun ke rayata, tai pelahi ke hai pelahi ke matemai. Hanjut manusia kurung bulun lahir bak 6 bulan, watai lahir 6 bulan ke hantai buruk. Jadi aja kada minyak. Mudah-mudahan lah akan hancur tu. Bilanya hana geatul Allah Taala, bilanya terjadi secara kebetulan. Kemudian bila terpegah yang maksud dengan hana iradahnya Allah Taala dipaksa, artinya ada orang yang lain yang dipaksakan yang memaksa Allah Taala, makanya lebih berat daripadanya, artinya ada Tuhan lain. Mungkin juga Pak. Jadinya dalil logika ba iradah. Iradah artinya Allah Taala berkehendak sendiri. Allah Taala memilih sendiri, Allah Taala menentukan sendiri. Mustahil atau lawannya adalah kiraha ataupun terpaksa. Jadi mustahilnya ialah untuk kedua ron. Yang dalil wajib iradah. Jadi bila Allah Taala hana wajib iradah, sama dengan nyo yang terjadinya segala kebetulan je. Benar je, benar je. Kaji juga je benar. Jadi nyo di sistem di alamnya akan hancur mandu-mandu. Karena di alamnya menyutanya tak pelajari fisika dan biologi, cukup kompleks sistem tu. Dan jai pula nyo kami apa tak pura-pura jai pula lo. Waktu dijelaskan masalah biologi terus bak tingkat 1 sel, yang sistem kehidupan dalam 1 sel, siklus ni cukup kompleks. Waktu kompleks, cukup lengkap, cukup canggih tu. Yang mungkin kebetulan. Hana ada lagi yang terjadi geroi, hana kedudukan di Tuhan. Kena jamun teori Darwin. Teori Darwin yang manusia dari gerak. Yang terbantahkan yang kejadian yang dialami maju. Han mungkin manusia ini terjadi secara kebetulan. Teori Darwin yang Charles Darwin kebetulan dia. Kami nak tinggal munallah. Jadi rilah mendum ya Allah Taala hana irada nya kesimpulan ni. Nya mentang ingat aja. Mun Allah Taala dipaksa legop hana ngepubuk sesuatunya kan kepilihan ro. Tetapi karena nak urang yang dipaksa ataupun sesuatunya karena kebetulan sungguh akan hancur semua yang ada di alam ini. Kan? Ya. Nyan menonya. Kan yang maksud berubah takdirnya adalah berubah takdir pada ilmu Allah Taala. Tetapi berubah keadaan yang ada pada lahir ataupun pada qada dan qadar kan. Yang qada dan qadarnya takun qada dan qadar, tetapi maksudnya adalah qadanya yang terjadi, qadar yang bukan oleh Allah Taala. Jadi yang berubahnya adalah pada yang terjadi. Artinya Allah Taala lagi mendoa juga kita karena bila kita mendoa Allah Taala akan diperkenankan. Dilikutnya adanya hanya ada depu bahwa Allah Taala misalnya bila haji imu doa nanti pada takdir dia akan jadinya begini. Itu hanya depu kan. Karena lagi apa kembali lembak bunuh. Bahawa apapun yang terjadinya hanya tahu depunya. Yang mandum adalah tebak-tebak mandum. Sehingga adanya hanya tidak pegah bahawa alung akan tetap dalam sebagai orang pelaku dosa. Sehingga alung tidak pegah alung hanya aku taubat lagi kaji lagi. Karena adanya hanya depu roh.
Jadi dia tetap dalam doa Allah Taala nya merupakan sebagai ibadah pada katanya. Sebagai sebab untuk dijadikan tanya dalam kebaikan. Sebab. Namban. Karena nya adalah sabah purakeun kebaikan yaitu tanya dalam ke Allah Taala, tanya mohon ba Allah Taala. Kemudian masalah merubah takdirnya kan takdir maksudnya takdir yang dalam ilmu Allah tetapi dalam kejadian. Nah kepegat permisalan dalam purakeun dalam contoh dalam tauhid, bila seseorang berdoa, ya Allah jauhkanlah aku daripada bala. Doa itu diterima. Jadi ada suatu kejadian yang terjadi pada qada, yaitu pada yang terjadi di lapangan. Karena kadar radunkan Allah Taala. Kadar yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan misalnya dia itu jatuh. Jadi dengan sebab dia berdoa, dia tetap jatuh namun tidak ada efek. Artinya hanya luka-luka. Jadi musuh yang kagdunkan oleh Allah Taala secara umum, hari ini luntuan akan hut atau hendak. Yang kagdunkan lumuna Allah ya Allah nampak ulun daripada segala bala. Telon jak-jaknya bekna kejadian tepu. Artinya Abu selamat lu. Jadi keterima doa Allah Taala. Hana kejadian. Artinya hana celaka lu. Tapi hilang rubah Honda hana tepu. Ya. Karena orang lada rubah Honda hancur. Jadi yang Allah takdirkan maklum terjadi, namun hana efek. Nampak kan? Musuh long hana long doa, nya long li rubah Honda, ipoi motor lo rela lo. Tapi long dengan sebab hana long doa ya Allah jauh bala daripada long. Rubah Honda tetap namun Honda long hana luka, long hana luka. Mudah long jaju. Nya dengan sebab hana doa. Nah benar. Nya adanya hana seorang ku, tahu Allah Taala yang tahu. Jadi istilah haji doa itu bisa merubah keadaan yang terjadi di lapangan. Terjadi. Namun efeknya sesuai dengan doa. Meskipun doa ke. Contoh dong tanya. Jadi efek ni sesuai dengan doa yang tanya lagi. Yang tentukan Allah Taala akan kena segera gitu ya. Yang kenya maksud doa. Namun Allah Taala tetap tetapi kepegah ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku aku akan istajib artinya mengkabulkan untuk. Yang kepegah tetapi karena untuk ada pera dia bahwa adanya adalah hamba Allah yang segala sesuatu dah melaki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar. Nah pertanyaan. Ya long bacanya kesambungan adanya naknya. Ud'uni istajib lakum. Gekun li Sayyidina Umar, li Sayyidina Abu Bakar. Nah pertanyaan untuk masalahnya hanalinya. Maksudnya hanali lu baca kitab. Masalah iradah hanali lu baca kitab. Kasih mainan anaknya. Ya. Ya. Malaikat. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Ya. Maksudnya itu kembali kepada kudrah dan iradah. Artinya dalam penjelasan usaha. Tanya tidak boleh dalam kehidupan ini pasrah. Aku memang ditakdirkan orang sesat. Aku memang ditakdirkan orang miskin. Anjir. Dia bersemangat tanya. Allah Ta'ala akan mengubah kaumnya bila awaknya berusaha untuk berubah. Tanya orangnya orang bangai. Akan mengubah keadaan tanya. Bila adanya datang yang abad, datang yang menuntut ilmu. Bila hanati mana? Karena Allah Taala gupubuk kudrah iradah lil bugah malam pertanyaan. Sesuai dengan sunatullah hukum malam. Kalau makan kenyang. Kalau enggak makan ya lapar. Yang mana hukum sunatullah? Jarang kejadian Allah gupubut di luar sunatullah. Contoh Pak Nabi Ibrahim geti anak halutnya di luar sunatullah. Jadi yang biasa tetap kalau makan kenyang, kalau enggak makan ya lapar. Walaupun Allah Taala mampu untuk menjadikan kenyang tanpa makan. Dan pada saat kita mati nanti kita akan merasakan kita tetap minum air namun dahaga tidak akan hilang. Ingat hati mati tu biar leki ia bau di tampingnya beik kebian hanglah. Tanya orang celaka hang ada. Walaupun minum tidak akan hilang dahaga. Ya, jadi kan kekuasaan Allah Taala. Jadi jino yang terjadi sunnatullah. Jadi kalau mau berubah, berubahlah. Kalau tidak Allah Taala tidak akan berubah. Dan janji Allah dan semangat Allah kepada kita yang itu semangat ini ya. Maka aku hendak li Abu Bakar dalam kitab Nasaihul Ibad. Makalah salah
nasihat yang ketiga daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa saja manusia yang mati masuk ke dalam kubur dengan tidak ada perbekalan. Nyo gedanya mandum yakin dah akan mati. Pakon karena kata kalian urun cik gedanya nek dia akan meninggal mandum. Maka matinya pasti. Jadi siapa saja yang masuk dalam kubur tidak ada perbekalan, artinya daripada amal yang soleh, amal kebaikannya. Faka'an nama rakibal bahra bila safina. Maka seolah-olah orang tersebut ingin melintasi lautan tanpa ada perahu. Jadi kena melangu. Nah orang kena melangu lau. Mungkin nya sambungan tak tahu. Tanya harus minta bekal dia landanya. Jangan katakan aku ya sudah seperti ini takdirku. Lanjut. Kita harus berubah. Aku ya seperti ini dah. Memang aku dah orang miskin. Hanya dah gelaknya dia usaha dia. Hanya tak berharap ada rumah ngai. Hanya tak berhalong memang urang takdirkan Allah Taala ana beribadah. Lanjut. Jadi coba berubah jadi lebih taat. Karena ingat Abu Bakar, bila orang masuk kubur mati tanpa berbekalan, maka seolah-olah dia mau melintasi laut bila safinah dengan tanpa perahu. Mustahil, mungkin bakai katanya. Dalam ke laut dah jauh Malaysia dah belakang. Mungkin. Apalagi dah jauh Arab. Fayagriku gharkan la khalasa, maka orang tersebut akan karam. La khalasa, hana selamat illa biman yang qadzahu, kecuali dengan orang lain yang akan membantunya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketamahlah Rasulullah. Mal maitu fil qabrihi, semua mayat, semua orang dalam kubur itu kal ghariki, itu seperti orang tenggelam. Al mutaghawisi, yang mereka itu menuntut apa yang ada. Nanti urang buhu, urang tengah delak, urang tengah nom. Kau nom jaro. Nyai ikutnya bupuyangna akan gemat. Nah bro gemat. Nah talau gemat karena mencari perlindungan. Tanya tamang lang kubur yang nak bekal lagi nya tengok. Kaduh minta tolong, kaduh tanya ka karam dalam ngapu lang neraka. Kaduh lagi bantu bak gop, tanya dengan karam urang tengah nom, cini perhati urang tengah nom, babak film dan ni. Kibar urang tengah nom, tolong bupuyangna. Nah kolor gemat. Bupuyangna kok idat gemat. Karena hana bekal baro, karena hana mampu bro. Karena gede pura kami nasa. Baro hana kekuatan BO puyangna sinyo sagai. Jadi pupuyangna datangnya gemak mandu. Jadi tanya ambil tampil lagi ya. Nya nak pegang dah. Nak pertanyaan. Jadi tanya tengok dalam kubur bila ada perbekalan, lagi urang no. Masya-Allah. Kotak yo dengi nak bro yo tu. Kajutnya. Jadi kesimpulan ji, hari ini yang kita lakukan adalah usaha kita untuk menambah amalan. Pengajiannya adalah amalan yang besar, pahala yang besar, dan juga salah satu cara agar amalan kita diterima. Karena kalau tidak ada ini nanti tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita salat Isya berjamaah.